tentang bencana. Ini yang menginspirasi bagi kami menyadarkan dalam kegiatan program. Sebuah fakta, sebuah keadaan bahwa surga yang sesungguhnya ada, yang hari ini kita singgahi adalah satu-satunya bumi yang ada saat ini. Betul, Ibu? Betul? Kalau kita nggak menyadari, kalau nggak kita mulai sadar bahwa bumi yang kita tinggal ini akan menjadi apa? Neraka. Betul? Betul? Oh, ragu Pak? Oh, ragu? Ya? Minimal neraka secara fisik. Begitu kejadian banjir luar biasa, begitu ada angin topan luar biasa, begitu ada kebakaran luar biasa. Tadi secara teknis disampaikan Bu Susi, apapun yang begitu teknisnya, tapi saya memahaminya ujung-ujungnya kuncinya adalah pada kesadaran perilaku kita semua. Setuju Pak? Setuju? Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak berubah, problem itu apa? Hanya sekedar slogan. Problem itu bagi ASN beban. Bagi warga, apa aku membuat problem? Ngerepotin, males. Tapi kalau kita semuanya sadar bahwa problem itu tugas mulia, tugas kemanusiaan, tugas spiritual, tugas kerohanian yang menjadi tanggung jawab kita semua. Tepuk tangan. Mohon izin, minta waktu ya. Kami Nur Soba selaku Ketua RW 05 Kelurahan Sudaragung, RW Proklim Utama tahun 2023 sertifikat. Mohon izin, ini sekilas kondisi kampung kami, Kampung Proklim di RW 5 Kelurahan Sudaragung. Sekilas dulu ceritanya, kami dapat amanah dari Ketua RW tahun 2016 awal, itu langsung dari kelurahan minta coba dibuatkan lokasi taman hatinya PKK. Kemudian lanjut tahun 2018, alhamdulillah tiba-tiba masuk PT PLN Indonesia Power untuk jadi binaan kita dibina, lalu dibuatlah berbagai macam kegiatan di wilayah dari mulai taman hati PKK, bank sampah, sampai dapur produksi mak demplon yang menyangkut UP2K-nya, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Berikut juga dibangun RPTRA tahun 2017 oleh Pemda. Selama dibina oleh PT PLN Indonesia Power sampai 2018, kita pernah diminta KNB, kok nggak ikutan Proklim? Saya bilang, Mbak, itu kan baru satu RT giatnya, namanya Kampung Proklim ya sekampung, se-RW ya. Belum berani untuk ikutan giat Proklim. Tapi kita di wilayah sudah mencoba untuk
menggiatkan, menggerakkan. Kebetulan kita itu ada 20 RT. 20 RT, ada pemukiman kampung, ada pemukiman real estate, ada apartemen. Ya, gambarnya kayak miniatur Jakarta. Kemudian tahun 2022 baru oleh LH coba mau dibina untuk masuk proklaim Pratama. Itu diinput datanya, langsung dapat nilai waktu itu 80-an. Jadi langsung lompat dari proklaim Madya di tahun 2022, malah alhamdulillah dapat skor tertinggi se-DKI. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa kampung kami ditemukan. Ide ditemukan oleh LH. Yang tadinya belum tahu, belum kelihatan, begitu diinput datanya langsung naik menjadi kampung proklaim Madya dengan skor tertinggi. Nah, kemudian kita gerakkan semuanya. Ya, kebetulan alhamdulillah semua SKPD di tempat kami semua bergerak, semua membantu, semua semangat. Termasuk pula yang paling penting ya seluruh warganya semangat. Ya, kebetulan di kampung kami alhamdulillah saya diberikan contoh bahwa warga kami itu seperti image bahwa warga Indonesia adalah warga yang paling tinggi dalam hal kegiatan berbaginya, paling tinggi dalam hal kegiatan filantropinya. Itu saya merasakan ada di kampung kami. Seperti tambahan cerita, kita pernah bikin program kegiatan pembelian rumah yatim seharga 2 miliar dengan cara mengajak satu RW setiap hari menabung Rp2 sehari. Dari target 2 tahun, alhamdulillah 15 bulan selesai tanpa uang spesial pun. Untuk bayar DP 1 M itu pun juga pinjam dari seluruh warganya. Ini gambaran jelas tentang peran serta warganya, sehingga alhamdulillah lanjut dengan kegiatan proklaim. Walaupun tidak semuanya suka, tidak semua warga senang, tapi kita sebagai penggiatnya, sebagai penggeraknya tidak pernah putus asa, tidak pernah berpikiran negatif, tidak pernah kalau ada yang belum bisa ngikuti dikasih hukuman atau dikasih kita nggak mau. Sebagai penggeraknya, sebagai semua pegiatnya, berusaha memberikan contoh, memberikan teladan. Pada hari ini di wilayah kita pun berusaha kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda. Mau naik motor malu. Dalam upaya bagaimana mulai dari hal yang kecil kita melakukan hal-hal yang harapannya bisa menjalankan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sekaligus mengurangi seminimal mungkin terjadinya pemanasan global. Semangat ini yang memberi kekuatan untuk mencoba membangun wilayah yang semula
dulu masih kotor, yang dulu belum hijau, yang dulu masih banjir, yang dulu jalannya masih ada lubang-lubang. Ini Pak contoh, mungkin tahun 2010 lokasi kita masih pernah seperti itu. Jalan masih berlubang, sempat banjir selutut, tapi alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan Proklim, semua SKPD terlibat, kampung kami tumbuh perlahan-lahan menjadi kampung yang insya Allah nyaman. Dengan tekad tadi bahwa giat Proklim ini bukan lomba, tapi gerakan yang terus-menerus dibangun, dijaga untuk bisa ditularkan, untuk bisa diteruskan kepada anak cucu kita, yang harapannya surga yang sempat hilang bisa terobati rindunya, bisa hadir kembali menjadi surga yang indah. Dengan semangat, tadi kalau maju di Sudin Parekraf yang ikutan giat Proklim, harapannya tercapai sabta pesona, aman, tertib, indah, sejuk, ramah, dan terakhir memberikan kenangan. Sehingga harapannya giat Proklim ini memberikan keuntungan, memberikan manfaat, bahwa warga semakin nyaman tinggal di kampungnya masing-masing. Kalau bicara kendala setelah jadi kampung Proklim, pasti tidak ada kendala, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada masalah di masing-masing lokasi Proklim. Tapi dengan semangat membangun kesadaran, membangun keikhlasan untuk tetap berbuat tanpa henti, tanpa kekurangan semangat, yang harapannya selalu diberikan kekuatan untuk bisa memperbaiki kondisi lingkungan di masing-masing. Dari aspek kelembagaan semua juga dilibatkan, dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, PKK, tokoh agama, dan di mana-mana pun kita ada pertemuan warga, mau arisan, mau di tempat ibadah, kita tidak pernah luput, tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan, untuk selalu membangun kesadaran. Makanya alhamdulillah dalam hal giat di lingkungan, termasuk seperti apa yang kita lakukan, kata kuncinya adalah membangun persatuan dan kesatuan di antara seluruh keluarganya, seluruh tokoh-tokoh masyarakatnya. Kan tadi Pak Dul cerita, antara penggiat sama Pak RW-nya nggak akur. Di kita dari awal semangatnya adalah membangun kerukunan, persatuan dan kesatuan. Bicara cetil, kami mohon maaf tidak bisa apa-apa, nggak bisa nanam, nggak bisa yang sifatnya teknis. Tapi kami bersyukur diberikan keluarga yang punya banyak macam-macam skill, yang ahli hidroponik, yang ahli nanam anggur, yang ahli bikin kompos, yang ahli bikin pupuk cair, yang ahli ngelola magot. Itu semua
semuanya alhamdulillah ada di wilayah kampung kami. Kami yang membantu menggerakkan agar semua kegiatan bisa berjalan sehingga alhamdulillah akhirnya dilirik banyak perusahaan-perusahaan. Tadi yang pertama dari perusahaan KSR PT PLN Indonesia Power, kemudian berikutnya tahun 2021 dari BRI masuk memberikan hibah 2000 lubang tanam di rooftop masjid. Ini PSR dari BRI 2000 lubang tanam di atas rooftop masjid yang saat ini tiap hari panen kangkung hidroponik yang disuplai ke restoran Mister Monster. Kenapa dapat PSR-an? Ya apa ya? Lagi-lagi ya apa ya? Ketiban muncul. BRI nyari lokasi hidroponik, ketemunya di tempat kita. Kebetulan lagi ada mulai pengawalan DKM bikin contoh 300 lubang bagus, begitu dilihat cocok, BRI berani kasih tambahan 2000 lubang tanam senilai 100 juta. Artinya apa? Pasar itu masuk dengan syarat memang melihat bahwa warga sudah melakukan aksi. Tidak kita tuh diem, tahu-tahu mau nggak? Ya, begitu. Artinya kita pada aktif, ada kegiatan aksi, tahu-tahu dilihat oleh keasaran, cocok, sepaham. Karena waktu sebelum dikasih harus mau ada MOU bisa dimanfaatin minimal umurnya 5 tahun. Karena banyak kejadian dikasih dana, dikasih sarana, terus 1-2 kali panen terbengkalai. Dari BRI mensyaratkan minimal dimanfaatkan selama 5 tahun. Kemudian juga dari Astra, dari Pegadaian juga masuk. Kebetulan kalau Astra, kalau bicara ring, kita ring Astra. Tapi kita bisa masuk ke Astra melalui menjadi pemenang lomba sayembara Kampung Tangguh Daya tahun 2022 saat Covid. Otomatis kita menjadi binanya PT Astra. Terus juga dengan Pegadaian, ini menyangkut bank sampah. Kita ikutan program Clean and Good, menabung sampah lewat bank sampah untuk ditabung menjadi logam mulia. Ada satu nasabah yang sampai bisa menabung dapat 10 gram logam mulia. Selanjutnya ini selain BRI juga dari Yayasan Hope, juga perusahaan lokal. Nah, kata kuncinya bahwa untuk mendapatkan itu semuanya perlunya keaktifan daripada aksi-aksi masyarakat. Nah, terakhir kita juga sampai kepengen tahu seperti apa sih Astra, seperti apa sih kampung Bersih Astra. Mungkin secara kebutuhan pendanaan kita sudah cukup dengan perusahaan yang ada.
tapi kita ingin menambah jejaring, menambah wawasan, ikut kelas menuju kampung berseri Astra. Walaupun kita di rank Priok untuk menjadi kampung berseri Astra melewati 3 tahapan. Yang pertama tahapan kelas generasi KBA. Itu diikuti lebih dari 300 kampung di seluruh Indonesia. Setelah lolos dari kelas tunas, masuk ke kelas generasi KBA. Tinggal kurang lebih 90-an. Baru disaring lagi, tinggal 30-an kampung berseri Astra. Alhamdulillah, kampung kami lolos kemarin di awal tahun 2025. Apa tujuannya? Pengen tahu seperti apa sih? Ternyata di Astra itu fokus di 4 pilar. Pertama, pilar kesehatan, menyangkut giat posyandu balita. Kemudian pilar pendidikan, menyangkut pendidikan PAUD. Kemudian pilar kewirausahaan, ini menyangkut UMKM. Dan pilar terakhir, pilar lingkungan. Ini fokusnya di kegiatan Proklim. Kemudian intinya sebagai tip bahwa untuk yang menyangkut seperti apa harapan kami ke Satpel LH dalam rangka memenuhi target peningkatan jumlah kampung Proklim. Harapannya karena giat Proklim nggak cuma dari sisi LH, juga ada dari Pokja 4 PKK, bisa membantu memberikan apresiasi semua kampung RW itu bisa diinput menyangkut nilai SRN-nya, mau 5 kayak, mau 10 kayak, intinya semua terdata, semua bisa dimasukkan SRN-nya. Karena terakhir saya nyoba punya file SL-nya, mau nyoba nginput kok nggak bisa, belum berumus, saya berupa data. Karena yang punya sistem untuk LH, mohon harapan kami selaku salah satu kampung Proklim, karena sangat ironis di tempat kami itu Kelurahan Sumber Agung ada 20 RW, baru 1 yang sudah ikut Proklim. Padahal saya merasa kampung mantu juga nggak terlalu beda sama kita. Minimal dengan di input SRN-nya akan ketahuan berapa sih standar Proklim di masing-masing RW. Kurangnya apa? Yang perlu ditambah apa? Itu menjadi tugas LH yang punya standar, yang harapannya semua SKPD ikut membantu, ikut menambah pengayaan kegiatan Proklim. Karena faktanya di tempat kita luar biasa perhatian dari SKPD, sampai terakhir kita dapat dibuatkan sarana jembatan penyeberangan orang Sunter Muara. Kalau bicara mungkin lokasi, sepertinya nggak banyak yang makin, tapi nggak tahu ada yang mau berjuang sampai diberikan jembatan penyeberangan orang Sunter Muara dengan fasilitas modern, pakai lift. Dan itu menjadi impian, simbol kampung wisata Proklim Sunter Muara. Demikian sekilas ya gambaran apa yang kami sampaikan di wilayah kampung Proklim RW 5 Sunter Muara. Harapannya memberi semangat ya,
bagi kami, sekaligus memberi inspirasi bagi semuanya bahwa untuk melakukan giat program ini tidak sekedar karena kita tugas, karena kita bekerja, tapi dengan semangat kesadaran diri, kesadaran secara spiritual bahwa bumi kita yang sedang rusak ini, mari bersama-sama kita perbaiki bersama. Siap Pak? Siap? Peralatan siap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi